Selebtubers, pada hari Selasa 25 Februari kemarin, selebgram transgender Isa Zega menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pebisnis skincare Sandi Purnamasari. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum JPU mendakwa Isa dengan pasal pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Menanggapi dakwaan tersebut, Isa Zega mengaku keberatan. Ia mengklaim bahwa istilah sound deceit yang menjadi pokok permasalahan bukanlah ditujukan kepada Sandi Purnamasari. Menurutnya, sebutan itu hanyalah hasil imajinasinya dalam cerita online yang sering ia buat. Pria bernama asli Sahrul itu juga menegaskan bahwa tidak pernah melakukan pencemaran nama baik maupun pemerasan terhadap Sandi. Agak aneh gitu kok Sandesik jadi Sandi itu gimana ceritanya, makanya diajukan eksepsi seperti itu. Terus ada juga mengatakan bahwasannya seperti undang-undang tuntutannya kan seperti pemerasan, pemaksaan gitu kan. Nah di situ kan tidak ada terbukti pengancaman, pengajakan, pemerasan tidak ada, jadi harus diajukan eksepsi keberatan atas dakwaan. Tapi nggak apa-apa ya, namanya sidangnya di pengadilan. Terima kasih. Melalui kuasa hukumnya, Isa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut. Hakim memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsi. Dengan sidang lanjutan dijadwalkan pada 4 Maret 2025 jika eksepsi ditolak. Adapun sidang akan berlanjut ke tahap berikutnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian nih guys? Apa benar sound deceit yang disebut Isa Zega bukanlah ditujukan kepada Sandi Purnamasari? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys. Bang, tadi ke KPK dalam rangka apa sih kok sebagai kuasa hukum Isa Zega kok larinya ke KPK? Yang pertama, kita ingin melakukan pembelaan dan perjuangan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh klien. Oke. Perjuangan itu berupa penegakan hukum dan investigasi dan pendalaman dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Tentunya kita menyadari dalam kasus ini banyak terjadinya keanehan-anehan dan kejanggalan-kejanggalan yang dibuktikan dengan begitu cepatnya dari laporan sampai ke penetapan SPDP. Oke. Jeda waktunya dia melapor itu tanggal akhir November, tanggal 1 Oktobernya itu sudah ada SPDP. Artinya semestinya diberikan hak kepada klien kami Isa Zega untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum adanya SPDP kan gitu. Maka dari itu dalam jangka waktu 3 hari saya kira ini sangat aneh sekali, menjangkal, something wrong kan gitu. Maka dari itu kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengingat dan berkaca daripada kasus Ronald Tanur yang kemarin, ya kan, 3 hakim ditangkap dan 1 mantan ketua pengadilan. Jangan terjadi hengki-pengki dalam penegakan hukum yang sedang berlangsung yang dialami oleh Adrena Isa Zega. Seperti itu. Oke, Bang, kalau Sanur itu kan masalah keputusan, Bang. Ini kan masalah penahanan. Kok bisa dikatakan ada dugaan korupsi, Bang? Iya, pertanyaannya begini, kita logika berpikirnya dalam pengacara, ya. Dalam proses laporan ke SPDP itu sangat kilat sekali. Wajar dong kita curigai. Ada apa ini? Kan begitu. Okay. Karena memang kecurigaan kita itu untuk tidak menjadi pemikiran, ya tentu harus kita tempuh agar dilakukan pendalaman ataupun penelaahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena proses pencegahan, penindakan dan lain-lain kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan langkah itu. Jangan juga nanti tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh KPK. Ada beberapa oknum yang ingin bermain di dalam kasus ini. Maka dari itu kita antisipasi itu dengan membuat laporan agar tidak adanya permainan-permainan ataupun hengki-pengki di dalam proses yang sedang berjalan ini gitu. Oke, Bang, tapi kan bukan langkah itu harus ke propam, Bang. Karena ini kan penegak hukum, Bang. Karena kan kepolisian, Bang, untuk menjadikan orang ya jadi kan, tersangka. ini kan di luar instansi. Oke. Saya minta bantuannya ke KPK boleh nggak? Ya, Saya kan? minta bantuan ke Jaksa Agung boleh nggak? Boleh aja. Karena itu kan kewenangan mereka. Iya, tapi kan Karena kan saat ini yang sedang menangani ya teman-teman di Jawa Timur.
ya kan? Saya saat ini meminta pengawasan ke KPK di eksternal, bukan internalnya. Oke. Tapi secara hukum, abang kan sebagai praktisi hukum, ada dua pasal yang menentukan atau dia jadi tersangka kan itu terbukti dalam tanda kutip udah terbukti gitu. Apa gimana bang? Makanya saya bilang ada sesuatu hal yang mengejutkan. Ya, kemarin kami sudah mendaftarkan gugatan pra peradilan. Oke. Jadi hari Rabu minggu depan akan dilaksanakan sidang prapitnya. Oke. Termohonnya yaitu Polda Jawa Timur, dalam hal ini penyidik. Oke. Krimsus Polda Jawa Timur. Makanya dari itu nanti akan kita uji dulu nih penetapan tersangkanya, penahanannya dan lain-lain, dan prapit kan bisa diajukan berkali-kali. Betul. Nanti kalau memang ada hal yang memang ada yang kurang, nanti kita daftarkan lagi, nggak ada masalah itu. Nggak ada batasan, prapit hanya diajukan satu kali gitu. Pra peradilan bisa diajukan berkali-kali. Nanti akan kita lihat materinya seperti apa gitu. Oke, jadi pandangan abang ke KPK itu untuk memantau dugaan akan terjadi sesuatu ya bang ya? Nah, agar tidak terjadinya hengki-pengki kan udah saya bilang. Oke. Maka dari itu ya Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan dan lain-lainnya. Itu kewenangan mereka. Nah, jadi jangan salahkan juga kalau memang seumpamanya ada hal-hal lainnya itu ya mereka lakukan oknum-oknum ya, karena kita sudah laporkan. Jadi itu aja saya warning gitu sama hakim yang menangani juga. Oke, bang, sekarang kondisi si Isa Jega sendiri kan karena satu sel sama orang wanita. Gimana bang kondisinya sekarang bang? Kondisinya dia berharap Fitra Roman Nasution membela keadilan, membela orang yang lemah, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sekeras-kerasnya. Maka kita melakukan pembelaan yang begitu keras terhadap klien ini agar dia mendapatkan hak-haknya. Saya juga baru mendapatkan informasi dari pengacara yang lama dulu, Pak Tio, bahwasanya dia belum diberikan akses untuk ketemu Isa Jeganya. Jadi ini yang kita sesalkan, ada apa ini? Harusnya kan siapapun itu, sekalipun itu teroris, dia berhak untuk mendapatkan pembelaan, benar nggak? Betul. Nah ini kenapa tidak bisa diketemui oleh pengacara yang lama gitu. Maka nanti akan saya sampaikan ini kepada Irwasum Mabes Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, bertepatan beliau adalah senior saya gitu. Oke. Lahir bang, kemarin juga abang berstatement bahwa akan ada lapor balik ke pelapor sendiri itu Isa Jega. Gimana bang? Ini sih yang kita susun kan? Kalau saya kan nggak pernah omong-omong, saya bilang ke KPK, saya ke KPK, pelapornya sudah ada di situ. Gitu. Nanti tanya aja ke KPK gitu. Kita bukan omong-omong bos. Kita dalam menangani perkara itu serius. Gitu loh. Apalagi saya kuasa resmi mendapatkan kuasa dari klien saya, ya saya harus jalankan kuasa itu untuk melakukan pembelaan kepada klien gitu. Jadi abang sebagai kuasa hukumnya Isa Jega ada berpikiran negatif bahwa ini bukan berpikiran negatif. Berprasangka itu adalah tugas seorang pengacara. Apabila ada kejanggalan wajib saya buka. Bener kan? Oke. Kalau saya ada berprasangka sesuatu yang janggal tapi tidak saya dobrak, berarti tidak sampai apa yang saya pikirkan. Makanya perlu nih didalami nih kan gitu. Jangan pemikiran-pemikiran saya yang terganjal selama ini tidak terbuka lebar gitu loh. Karena ini sangat aneh sekali. Dalam 3 hari sudah naik sidik. Cepat sekali gitu loh. Orang kita aja belum diperiksa kok langsung naik sidik. Berarti kan sudah ada calon tersangkanya gitu. Dan langsung beberapa bulan ditahan. Kan aneh. Harusnya kan diperiksa dulu saksi. Dengar dulu keterangan dia, klarifikasi. Jangan terburu-buru bos gitu loh. Orang kita juga sahabat, teman-teman banyak kita senior kita di kepolisian biasa-biasa aja gitu. Karena ini memang hak hukum gitu. Ada dugaan kan bang, bukan dalam arti kata langsung tersangka, dia juga udah ada pemanggilan 1-2 dan dia tidak hadir bang saat itu dipanggil oleh Polda Surabaya sendiri bang. Dibuktikan saja gitu loh. Itu kan sudah diajukan pra peradilan. Nanti dibuktikan saja di pengadilan pemanggilannya mana gitu kan, surat ininya mana gitu. Karena bukti yang kami peroleh itu LP pada tanggal kalau nggak salah 29 November, tanggal 1 Oktobernya itu sudah naik sidik, sudah ada calon tersangka, kan aneh. Itu aja sih menurut saya ya.